Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Khairunisa Febri Ruswandi dari AK22E dengan NIM 202200700085 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, ada hubungan antara filsafat ilmu dan metode ilmiah. Filsafat ilmu dan metode ilmiah memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan konseptual dan kerangka berpikir logis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui filsafat ilmu, peneliti diajak untuk berpikir secara mendalam mengenai hakikat ilmu, mulai dari apa yang diteliti, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, hingga untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Sementara itu, metode ilmiah berfungsi sebagai alat operasional dan prosedural untuk mewujudkan pemikiran fisiologis tersebut ke dalam praktek penelitian. Metode ilmiah memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersifat sistematis, rasional, dan objektif, serta dapat diuji ulang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis. Selanjutnya, ada pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan baru melalui langkah-langkah terstruktur. Metode ini menekankan pada penggunaan logika, data empiris, dan prosedural yang jelas, sehingga menghasilkan penelitian tidak hanya bersifat opini, tetapi juga dapat diuji, diverifikasi, dan direplikasi oleh peneliti lain. Lalu ada langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tahap pertama dalam metode ilmiah merupakan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Masalah yang diangkat yaitu harus bersifat spesifik, relevan dengan bidang keilmuan, serta dapat diuji secara ilmiah. Masalah biasanya muncul dari fenomena yang nyata yang diamati di lingkungan sekitar. Contohnya, ketika dalam pendidikan, identifikasi masalahnya yaitu mengapa motivasi belajar mahasiswa rendah atau mengapa media pembelajaran tertentu kurang efektif, sehingga tahap ini mencerminkan pemikiran ontologis, yaitu untuk menentukan apa yang menjadi objek penelitian, objek kajian. Selanjutnya, yang langkah kedua yaitu pengumpulan informasi. Setelah masalah dirumuskan, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data awal yang relevan dengan masalah tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui studi literatur atau buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya ada observasi lapangan dan data sekunder yang telah tersedia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dasar ilmiah penelitian, memastikan bahwa masalah yang diteliti memang penting, serta menghindari pengulangan penelitian yang tidak perlu. Dalam filsafat ilmu, tahap ini berkaitan dengan epistemologi awal, yaitu upaya memahami bagaimana pengetahuan tentang suatu masalah telah dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu formulasi hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antar variabel atau fenomena yang diamati. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris, bersifat rasional, dan dapat dibuktikan atau disangkal. Dalam pendekatan kuantitatif atau positivistik, hipotesis menjadi komponen utama penelitian. Namun, dalam pendekatan kualitatif atau anti-positivistik, penelitian tidak selalu dimulai dengan hipotesis, melainkan dengan pertanyaan eksploratif untuk memahami fenomena secara mendalam. Tahap ini mencerminkan epistemologi tujuan, yaitu cara peneliti membangun pengetahuan. Selanjutnya, langkah keempat yaitu eksperimen atau pengujian. Tahap ini merupakan proses pengumpulan data utama untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Pengujian dapat dilakukan melalui eksperimen, survei, wawancara, observasi secara terstruktur, dan uji coba media atau perlakuan tertentu. Selanjutnya, langkah kelima ada analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yang sesuai dengan desain penelitian.
Analisis data bertujuan untuk menentukan apakah data mendukung atau menolak hipotesis atau mengungkap. Selanjutnya, langkah kelima yaitu analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yang sesuai dengan desain penelitian. Analisis data bertujuan untuk menentukan apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis dan untuk mengungkap pola, hubungan, atau makna tertentu. Pada penelitian kuantitatif, analisis biasanya menggunakan statistik, sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan analisis tematik atau deskriptif. Selanjutnya langkah keenam yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data. Yang pertama, jika penelitian mendukung hipotesis, maka hipotesis dapat diterima. Dan yang kedua, jika hasil penelitian bertentangan dengan hipotesis, maka hipotesis ditolak atau direvisi. Temuan yang tidak mendukung hipotesis bukan kegagalan, melainkan dapat menjadi pengetahuan baru dan membuka peluang penelitian lanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada publikasi hasil penelitian. Tahap akhir metode ilmiah adalah publikasi hasil penelitian melalui jurnal ilmiah, seminar, atau forum akademik lainnya. Publikasi bertujuan untuk memvalidasi hasil penelitian oleh komunitas ilmiah, memungkinkan replikasi penelitian, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu. Publikasi juga mencerminkan tanggung jawab akademik peneliti terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat. Selanjutnya ada peran-peran filsafat ilmu dalam setiap langkah metode ilmiah. Yang pertama ada ontologi. Ontologi menentukan apa yang diteliti. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan memastikan cara memperoleh pengetahuan itu valid. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi menekankan nilai, manfaat, dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir ada etika. Etika menjamin penelitian dilakukan secara bertanggung jawab dan bermoral. Keempat unsur ini memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bermanfaat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.